Hai guys, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan film horor yang berjudul Jaga Pocong. Jujur film ini banyak jump scare-nya. Ditambah sosok hantu pocong adalah hantu yang paling seram menurut gua. Gimana sih kisah dari film ini? Seperti biasa, tutup pintu, siapkan makanan, siapkan kopi, lalu buang. Selamat menonton. Film diperlihatkan seorang suster yang bernama Mila. Terlihat dia sedang merawat seorang anak yang mempunyai penyakit kanker. Mila mendadak panik ketika melihat anak itu kondisinya memburuk. Setelah itu Mila akan pulang dan memberitahukan ke temannya yang bernama Indah untuk lebih memperhatikan anak kecil itu. Di saat pembicaraannya, mereka mendengar burung sirik incuing. Yang kita tahu mitosnya jika mendengar burung itu pasti akan ada kematian. Saat Mila akan bergegas pulang, tiba-tiba saja suster di situ pada panik. Saat dilihat ternyata anak kecil itu meninggal. Kemudian datanglah dokter dan memerintahkan Mila untuk lembur. Mila ditugaskan untuk memeriksa kondisi seorang nenek-nenek di sebuah desa. Mila yang merasa keberatan mau tak mau harus menjalankan tugasnya. Saat di mobil terlihat Mila agak kesusahan menyalakan mobil itu, dikarenakan mobil itu cukup tua. Lalu Mila pun langsung OTW ke lokasi. Di sudut telinga. Saat di TKP, Mila disambut oleh pria yang bernama Radit. Namun Mila harus merasakan kecewa karena nenek tersebut sudah meninggal. Lalu Mila pun memutuskan untuk pulang saja. Namun sialnya mobil tuanya tak mau lagi menyala. Kemudian Radit pun mencoba menolong Mila. Setelah berhasil, Radit meminta tolong ke Mila untuk memandikan dan mengkain kafani nenek itu. Meski sedikit ogah tapi akhirnya Mila pun mau. Lalu Mila pun memandikan dan mengkain kafankan nenek itu. Setelah selesai, Mila kembali ke kamar untuk mengambil tasnya. Namun Mila merasakan sedikit bulu-bulunya berdiri. Saat Mila ingin pulang, Radit meminta kepada Mila untuk menjaga jenazah nenek itu. Dikarenakan Radit akan menguruskan tanah pemakaman. Jelas Mila merasa keberatan. Namun saat melihat anaknya Radit yang bernama Nopi itu sendirian, mau tak mau Mila pun menyetujuinya. Setelah Radit pergi, aura-aura mencekam pun terasa ketika Mila melihat kapas yang ada di hidung nenek itu terlepas. Kemudian terdengar suara aneh seperti ada yang aanculan. Kemudian Mila mencoba memeriksanya, namun tak ada apa-apa. Lalu Mila melihat Nopi yang kakinya pincang. Dia pun berusaha menemani Nopi dan mengajaknya untuk menjaga mayat si nenek. Namun Nopi tak menjawab dan pergi ke kamarnya. Terdengar suara pintu depan. Mungkin itu Radit, ujar Mila. Namun Mila malah mendengar sebuah lagu yang menyala sendiri. Lalu Mila melihat mayat si nenek yang tali pocongnya terlepas sendiri. Tak sempat lama dia mendengar suara jeritan Nopi. Saat menghampirinya, Nopi berada di bawah risbang. Tiba-tiba lemari di situ pun bergerak sendiri. Saat akan memeriksanya, tidak ada apa-apa. Kemudian Mila mengajak Nopi untuk keluar. Namun Nopi yang mempunyai penyakit asma malah kambuh. Mila pun mencari obat asma tersebut. Lalu Mila pun mengajak Nopi untuk istirahat. Mila pun pergi ke dapur untuk minum. Namun suara aneh itu kembali menghantuinya. Mila mencoba mengeceknya. Dan tiba-tiba ternyata Mila sedang bermimpi. Kemudian ia pun melihat Nopi yang tak ada di tempat. Lalu dia mencarinya. Mila menemukan Nopi yang tengah berlari. Mila merasa aneh yang dia tahu Nopi itu kakinya pincang. Saat di luar, Nopi tiba-tiba saja berada di atas loteng. Lantas Mila langsung menyelamatkan Nopi. Setelah itu Mila mendapatkan telepon dari Radit. Dia berkata masih sibuk dengan tanah sengketa pemakaman. Namun Mila menyuruh untuk cepat pulang. Radit yang mendengar hal itu berkata akan segera secepatnya pulang. Lalu Mila melihat Nopi yang bengong. Mila pun mendengar kembali suara-suara yang aneh. Mila kembali mengeceknya. Namun Nopi menghalangi langkahnya Mila. Secara bersamaan Nopi pun kembali kambuh penyakitnya. Lantas Mila langsung bergegas mencari obat asmanya Nopi. Saat Mila melihat cermin, tiba-tiba lalu mayat si nenek itu pun menghilang. Mila semakin panik dan membawa pergi Nopi. Saat di mobil, seperti biasa si mobil tua itu tidak mau nyala. Dan tiba-tiba
Novi. Mila yang melihat Novi dibawa mau tak mau Mila harus kembali ke rumah itu. Saat di dalam, tiba-tiba pocong pun jatuh tepat di hadapan Mila. Mila semakin panik. Saat Mila mencari Novi, tiba-tiba saja Novi dirasuki. Mila pun di sini berhasil dihajar habis-habisan oleh makhluk itu. Dengan keadaan itu, Mila pun berusaha untuk kabur dari rumah itu. Setelah merasa semuanya hening, Mila kembali ke kamar itu. Terdengar suara di dalam lemari. Mila kembali mengeceknya dan tiba-tiba Mila pun terjatuh dari tangga. Mila yang panik terus berusaha untuk pergi dari rumah tersebut. Dengan rasa pasrah dan campur aduk, Mila pun hanya bisa menangis di tengah kesialannya. Saat di sebuah kamar, Mila menemukan sebuah foto. Dan ternyata selama ini Mila akan dijadikan tumbal. Terlihat foto Radit yang sedang di kain kafani. Lalu Radit pun datang. Mila langsung bertanya siapa sebenarnya Radit. Namun Radit tak menjawab dan memberikan penglihatan. Mila melihat dan mendengar bahwa ternyata si nenek itu akan membangkitkan kembali suaminya dari kematian. Di mana si nenek itu harus mencari tumbal sebagai wadah untuk membangkitkan suaminya. Ternyata Radit itu adalah suaminya si nenek yang sudah berganti raga. Begitupun Novi dan kini Mila yang akan dijadikan wadah selanjutnya. Mila langsung lari dari kamar itu, namun pintunya tak bisa dibuka. Mila yang panik pun nekat menerobos jendela, sehingga membuat Mila terkapar tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Radit pun menangkap Mila. Saat itu juga Radit dan Novi pun melakukan ritual Edo Tensei, yaitu pemindahan raga. Akhirnya Radit pun berhasil melakukan ritual tersebut. Si nenek itu kembali hidup di dalam raganya Mila. Mila yang tersadar dari tubuh si nenek itu hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat pagi harinya mereka pun tengah makan. Novi yang merasa sudah bosan dengan tubuhnya yang sekarang pun meminta untuk mencarikan kembali tubuh yang baru yang seumuran dengan Mila. Si nenek itu pun berkata bahwa tubuh yang dia inginkan akan segera datang. Lalu terdengar suara ketukan pintu. Lantas Novi langsung membukanya. Dan ternyata tumbal selanjutnya adalah Suster Indah temannya Mila. Dan film pun selesai.